Saudara-saudara, ia datang ketika jam makan siang telah usai di gereja kami. Ketika saya ada di ruang kerja saya dan menikmati kopi, tahu-tahu ada intercom yang waktu itu masih digunakan dan berbunyi. Pak WP kayaknya ada yang mau ketemu Bapak, nggak pakai janjian, tetapi kayaknya ini penting sekali. Tolonglah Pak, diajak bicara perempuan ini. Saya mempersilahkan dia masuk ke sebuah ruang kerja saya, saudara-saudara, dan begitu dia masuk, dia kemudian setengah melemparkan dirinya ke sofa sambil menarik nafas yang berat, lalu dia berkata, Pak WP, kenapa kehidupan bisa begitu mengecewakan? Pak, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Coba sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa Bapak katakan di tengah kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan saya? Apa Pak yang ingin Bapak katakan dalam situasi yang saya hadapi? Saudara perhatikan, ini sudah beberapa pertanyaan, sementara saya belum mengenal dia, kami belum pernah ketemu. Dari mana saya bisa memberikan jawaban? Itu sebabnya Anda mengerti pendeta selalu kelihatan lebih tua dari umurnya, bukan? Dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan bahkan yang dia tidak mengerti konteksnya, saudara-saudara. Lalu saya berkata kepadanya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu, bisa nggak ceritakan sedikit? Dia tidak berkata apa-apa, saudara-saudara, dia hanya mengulurkan undangan pernikahan dan saya baca namanya yang laki dan perempuan, saya tahu kurang lebih itu 2 atau 3 minggu lagi dan kemudian dia berkata nama perempuan itu adalah saya. Segera saya ulurkan tangan dan berkata selamat, tetapi dia menolak uluran tangan itu lalu berkata, kalau semua seperti harapan tidak mengecewakan, saya tidak ada di tempat ini. Kemudian dia mengambil HP-nya dan kemudian dia mengulurkan kepada saya, Bapak baca sendiri. Saudara, saya membaca percakapan di WA itu ada satu bagian yang kayaknya dikasih tanda sama dia dan kemudian dia berkata ringkasnya, Pak WP, calon suami membatalkan pernikahan 3 hari yang lalu dan itu 3 minggu sebelum hari H. Saudara, kalau itu adalah Anda seorang perempuan, kemudian apa yang Anda rasakan? Kalau itu adalah Anda, misalnya Anda seorang pria dan yang membatalkan itu adalah calon istri Anda, apa yang kemudian Anda akan rasakan, saudara-saudara? Ada rasa marah, pengen mencari jawaban, tetapi di ujung dari semuanya itu, barangkali Anda harus menerima bahwa inilah sebuah kekecewaan. Kekecewaan, saudara-saudara, adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Boleh bantu saya dengan slide-nya supaya kita lebih mudah untuk melihatnya. Kekecewaan, saudara-saudara, adalah jarak antara harapan dan kemudian kenyataan yang ada. Dia berharap untuk kemudian menikah dalam 3 hari minggu lagi, tetapi kenyataannya pasangannya memutuskan begitu saja, tanpa penjelasan yang memadai. Dan jarak antara harapan dan kenyataan adalah sebuah ruang yang bernama kecewa. Dan siapa sih yang tidak pernah kecewa? Ngelihat wajah-wajah Anda, saya tahu Anda wajah yang pernah kecewa. Kalau Anda ngelihat ke depan, Anda akan menemukan wajah yang sering kecewa. Ketika kita mengharapkan sesuatu, saudara-saudara, dalam hal yang sangat sederhana, Anda memberi barang online dan berharap barangnya itu bagus, tapi kenyataannya tidak. Dan Anda kemudian kecewa, karena ada jarak antara harapan dan kenyataan.
Ketika Anda berinteraksi dengan seseorang begitu dekat dan Anda sudah membayangkan sebentar lagi saya ditembak Pak, saya jadi pacarnya, tahu-tahu dia kabur begitu saja, saya di ghosting Pak. Saya nggak mau tanya siapa yang mengghosting, silahkan bertobat. Atau kemudian ketika Anda mempunyai anak dan Anda berharap bahwa anak ini akan sukses di dalam hidupnya dan kemudian Anda mendapati kenyataan yang tidak seperti itu. Anda berulang kali berkata remedial terus, remedial terus, remedial terus. Tetapi anak Anda justru berkata, tenang Pak, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika Anda punya rekan bisnis yang selama ini Anda percaya, bahkan Anda anggap sebagai saudara sendiri, udah nggak hitung lagi berapa banyak uang yang kemudian Anda kongsikan bersama, tetapi suatu kali dia meninggalkan Anda dan membebankan hutang itu pada Anda. Anda dan saya kecewa. Kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang orang saudara kemudian karena tidak ingin kecewa, dia nggak mau ngelihat kenyataan. Aku lihat loh suamimu masuk hotel sama orang lain. Enggak, kamu salah lihat. Aku lihat loh rapot anakmu kurang bagus nilainya mepet KKM. Enggak, kenyataannya enggak seperti itu. Orang mencoba lari dari kekecewaan dengan tidak mau melihat kenyataan. Pokoknya enggak begitu. Karena kita tahu kita nggak bisa hidup tanpa harapan kan saudara-saudara. Bagaimana mungkin Anda berpacaran dan kemudian Anda berkata dia mau menikahi atau enggak apa-apa, saya enggak berharap. Saya menikah dengan seseorang dan kemudian orang itu berkata kepada saya, Pak WP saya menikah, kalau dia setia puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya buka bisnis Pak WP, kalau sukses berhasil, luar biasa rame puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak ada saudara-saudara. Enggak ada manusia yang bisa hidup tanpa harapan, karena harapan itu bahan bakar kehidupan. Tetapi ketika kita berharap, dan pada saat itu kita akan menatap kenyataan dan ada jarak, maka bersiaplah untuk kecewa. Ketika pengkhotbah saudara-saudara mengamati apa yang terjadi di bawah matahari, dia menemukan ada beberapa hal yang membuat ia kecewa. Seorang pengkhotbah, seorang pengajar Israel, seorang penyampai kehendak Tuhan yang melihat realita kehidupan, dia kecewa ketika dia melihat orang yang satu menguasai orang yang lain. Dia kecewa ketika melihat orang jahat dikuburkan di tempat terhormat, sedangkan orang yang baik harus keluar dari kota. Dia kecewa ketika melihat ada orang benar, orang baik, kena hukuman yang seharusnya ditimpakan orang yang jahat, sedangkan orang yang mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, karena hidupnya benar, pengkhotbah berharap sesuatu yang baik terjadi dalam hidup mereka, tetapi justru yang buruk terjadi atas hidup mereka. Orang jahat mendapat ganjaran orang baik. Orang baik mendapatkan ganjaran orang jahat. Pengkhotbah kecewa ketika dia melihat yang terjadi di bawah matahari itu adalah sebuah dunia yang terbalik. Dan sebuah kenyataan yang sering kali kita katakan saat ini kan, Pak WP kalau Bapak tahu pengusaha X dia jahat banget orangnya. Bukan cuma saya yang ngomong kayak begitu, orang lain juga ngomong kayak begitu, tapi Bapak lihat hidupnya. Keluarganya damai, penuh sejahtera, gak pernah sakit, gak pernah mengalami kemalangan. Padahal jahatnya minta ampun. Bandingkan teman saya si C, Pak WP. Semua orang bilang dia orang baik, mengasihi dan mencintai Tuhan, bisnisnya berjalan dengan baik.
Tetapi sebulan yang lalu dia kehilangan anaknya dalam sebuah kecelakaan. Gak ketukar tapak. Seharusnya yang mengalami itu kan yang jahat. Di dunia ini kena ganjaran yang buruk, yang baik. Semua harus menerima yang baik. Pengkhotbah melihat sebuah dunia yang terbalik di bawah matahari. Dunia yang dihidupi manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai sekarang ini. Apakah Anda punya pengalaman kekecewaan yang seperti ini? Anda melakukan hal yang baik, tetapi justru difitnah oleh rekan kerja Anda dan atasan Anda percaya. Anda melakukan hal yang berbudi luhur, tindakan yang mulia, yang menurut Anda walaupun Anda tidak mengharapkannya, seharusnya Anda setidaknya mendapat ucapan terima kasih. Tetapi orang malah curiga dan mempercakapkan kebaikan Anda. Hidup di dunia yang terbalik ini membuat kita akrab dengan rasa kecewa. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Dan kekecewaan karena apa yang terjadi di bawah matahari ini kerap membuat kita menunjuk ke atas dan berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Di manakah Engkau? Mengapa keadilan muncul secara terbalik? Itu sebabnya saudara-saudara pengkhotbah memberikan peringatan kepada kita. Yang pertama, ketika kehidupan mengecewakanmu, ketika kehidupan membuatmu kecewa, jaga hatimu, waspadai sikap oportunis. Pengkhotbah 8 ayat 11 berkata, oleh karena hukuman terhadap orang jahat tidak dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat untuk berbuat jahat. Jadi ini realita yang disaksikan pengkhotbah di bawah matahari. Ini frase favoritnya untuk menggambarkan kehidupan di dunia. Orang jahat melakukan yang jahat, lolos. Orang jahat melakukan yang jahat, lolos. Orang jahat melakukan yang jahat, lolos. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa saya nggak ikut jahat? Kalau yang jahat itu tidak dihukum, kalau yang jahat itu lolos, kalau yang jahat itu sukses, kenapa saya mesti hidup benar? Dan di sini terletak godaan oportunisme, yaitu sebuah keyakinan bahwa yang penting aku dapat, yang penting aku punya, yang penting aku meraih sesuatu, peduli amat sama segala jenis prinsip. Saya gambarin secara sederhana, saudara-saudara, ketika beberapa waktu yang lalu saya landed di ibu kota dan penerbangan itu terlambat dan kami mendapatkan bis kuat sebagai pelipur lara. Anda tentu tahu maskapainya ya. Late is our nature. Driver dan asisten pendeta nampaknya menjemput saya dan kemudian dia berkata, Pak WP ini kemungkinan besar macet, Bapak ada jadwal nggak malam hari ini? Saya bilang nggak ada, sore malam free, jadi nggak masalah kalau macet, itu masalahmu yang nyetir, saya nggak nyetir. Maka saya duduk di belakang, driver, asisten pendeta, dan saya. Begitu kami keluar bandara, masuk tol, nah bener kan, macet kan. Kemacetan panjang mengular saudara-saudara. Ya namanya juga tol, tetap ora lancar. Dan ketika berhenti, sang driver ngajak bicara. Enggak buru-buru kan Pak Pendeta? Enggak, saya tadi sudah nyampaikan kepada asisten pendeta, saya enggak buru-buru. Yang sabar ya Pak di tengah kemacetan, setuju, saya sabar. Bapak juga yang nyetir, yang sabar ya Pak ya. Siapa anak Tuhan harus sabar dalam segala situasi. Asisten pendeta bilang amin, good. Nah setelah hampir 15 menit tidak jalan, tiba-tiba dari sisi kiri mengambil bahu jalan itu ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi, saudara-saudara.
Wes gitu. Asisten pendeta kaget, driver kaget. Lalu driver berkata begini, di ujung Pak, pasti ketangkep polisi. Biasa tuh yang kayak gitu nanti ujungnya ketangkep di sana, di ujung sana. Oh, kita anak Tuhan Pak, kata driver, harus tetap sabar dalam segala situasi. Ngelakuin yang benar, yang depan bilang amin. Mobil kedua lewat, wes. Mobil ketiga lewat, wes. Mobil keempat lewat, wes. Mobil kelima lewat, wes. Driver nanya, Pak, tolong lihat di depan ada polisi enggak? Saya lihat, enggak ada tuh Pak. Terus saya bilang, anak Tuhan mesti sabar Pak. Mesti ngakuin yang benar. Tabah ya Pak. Asisten pendeta menjawab pelan, amin. Setelah mobil yang ketujuh, mobil-mobil yang lain pun kayak begitu, kami menjadi yang paling akhir. Saya nengok nggak ada mobil. Driver, Pak, tolong lihat lagi ada polisi nggak di sana? Nggak ada. Tanpa banyak kata, dia banting setir kiri dan kemudian wes. Nah ketika dia gitu langsung saya ngomong, Pak anak Tuhan harus sabar. Asisten pendeta langsung menjawab, roh memang penurut Pak tapi daging lemah. Gak nyampe-nyampe kalau kayak gini Pak. Saudara itu gambaran yang paling konkret tentang oportunisme. Tentang sikap oportunis. Jadi kalau yang salah nggak ketangkep, yang salah lancar, yang salah sejahtera, yang salah makmur, nggak ada hukuman, lalu mengapa saya nggak ngelakuin itu? Dan godaan ini besar ketika kita sedang kecewa kan. Saya ini loh Pak WP, buka toko nimbangnya jujur banget. Semua nota sesuai dengan harga. Malah sepi Pak. Yang sebelah malah rame. Dan saya nggak pernah melihat yang sebelah itu dihukum Tuhan misalnya pakai halilintar, terbakar. Kalau gitu cara mainnya di dunia ini, saya juga mau kayak begitu. Ketika kehidupanmu mengecewakanmu, apa yang terjadi mengecewakan? Waspadailah sikap oportunis. Yang kedua, ketika kehidupan mengecewakanmu, ini nasihat pengkhotbah. Kita tahu apa yang seharusnya tidak kita lakukan menjadi oportunis, dan inilah yang harusnya kita lakukan. Takutlah akan Allah senantiasa. Pengkhotbah 8 ayat 12, walaupun orang yang berbuat dosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Jadi pengkhotbah ini menjadi sosok yang paling realistis. Di dalam dunia ini orang yang menjadi oportunis, yang berdosa, berbuat jahat, 100 tahun hidup lebih lama, sekalipun itu yang terjadi, namun aku, kata pengkhotbah, aku tahu orang yang takut pada Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Saudara, kita tahu apa arti takut. Anda takut ditangkap polisi. Anda takut ke toilet sendiri. Anda takut nggak dapat pasangan hidup. Anda takut ini, takut itu, Anda ngerti. Tetapi ketika pengkhotbah mengatakan mereka yang takut akan Allah, maka rasa takut ini berarti mereka yang menghormati Allah. Mereka yang hidup di dalam kesadaran bahwa Bapa di surga itu ngeliat kehidupan saya.
ngelihat kehidupan kita. Dan saya hidup di dalam sebuah dunia yang gak lepas dari mata Bapa di surga. Karena itu saya hidup dengan rasa hormat dan takut akan Dia, walaupun tidak ada yang mengawasi saya. Pengkhotbah mengatakan mereka yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan. Tetapi sejujurnya seringkali kebahagiaan itu tidak datang di awal. Seringkali kebahagiaan itu baru muncul dalam jangka yang panjang. Ketika orang tidak terjebak dalam godaan oportunis dan hidup di dalam rasa takut dan hormat akan Allah, at the end, dia akan merasakan sebuah kebahagiaan di sini. Walaupun untuk sementara, sepertinya yang oportunis mendapat keuntungan. Saya lagi jalan di bandara, ngeliatin lounge, dan saya sadar kartu BPJS nggak bisa masuk ke situ. Saya lewat aja gitu loh. Saya tahu kastanya kan. Tiba-tiba seseorang memanggil saya, Pak WP, masuk sini saja. Seorang ibu-ibu mungkin usianya udah 50, orang Surabaya bilang ai. Dan begitu dipanggil saya mendekat, Bu saya masuk ke sini. Pengen juga tetapi kartu BPJS nggak bisa kan Bu. Si ibu ketawa lalu mengulurkan tangannya berkenalan, nama saya ini, saya ingat Bapak kok. Udah mau pakai kartu kredit saya yang mana? Dia buka dompetnya plek. Kira-kira mungkin 7-8 kartu ada. Yang mana aja Bu, yang penting kartu ibu. Udah dia pakein kartunya, lalu saya duduk. Pak, kenalin suami saya. Begitu saya berkenalan, si ibu lalu bilang, Bapak pasti gak pernah duga kan, pria ini suami saya itu pernah bunuh diri Pak, tapi gagal. Itu perkenalan yang sangat mengesankan ya. Bayangan nih Anda dikenalin kayak gitu ya. Ini suami saya kenalan, pernah bunuh diri tapi gagal. Terus duduk, lalu istrinya bilang, nih kebetulan Pak WP di sini. Cerita kenapa kamu dulu bunuh diri. Cerita, jangan diam aja. Itu kalau saya jadi istrinya, saya pengen nyoba bunuh diri lagi deh. Udah baru kenalan udah kayak gitu modelnya gitu. Terus saya bilang, Bu saya ngopi dulu deh. Gak apa-apa Pak, saya ambilkan. Bapak pengen apa? Lalu si ibu duduk, lalu dia bilang, udah cerita? Ayo cerita, gak usah malu, ngakui pernah mau bunuh diri kan. Saya lihat si ibu, dia masih hidup anugerah Tuhan Bu. Lalu dia cerita, suatu kali dalam perusahaan mereka yang ada di Jakarta, kongsian beberapa orang, mereka dapat sebuah proyek yang sangat besar, kata si bapak. Dan 3 dari 4 orang yang dibutuhkan untuk tanda tangan, udah tanda tangan. Tinggal si bapak. Dan dia katakan kalimat ini, Pak pada saat itu dibawa ke ruangan saya untuk ditandatangani. Entah mengapa, tahu-tahu saya dipenuhi rasa tidak nyaman. Saya tahu ini bukan proyek yang benar, saya tahu ini untungnya besar, saya tahu bagian masing-masing kalau sign tanda tangan berapa, 3 teman saya sudah sign, tinggal saya, berapa yang saya dapatkan tergambar. Dan pada waktu saya mau tanda tangan Pak, entah kenapa tangan saya gemeter dan pena itu jatuh. Ketika jatuh saya ambil, saya itu nengok ke belakang, dan ada salib kecil di dinding ruangan kerja saya. Nah kok tiba-tiba ada macam suara yang berkata kepada saya, kamu anakku, pantas nggak kamu ngelakuin ini? Saya nggak bisa tanda tangan Pak. Dan akhirnya Bapak tahu, ketika saya bilang maaf saya nggak sanggup tanda tangan, saya tahu dapatnya besar tapi ini nggak benar, saya nggak bisa. Mereka menggantikan saya dengan orang lain. Mereka kan yang pegang saham mayoritas. Dan saya dipindah ke kantor cabang di Indonesia Timur yang jauh dari manapun. Dan disitulah
saya 2 kali berniat bunuh diri. Lalu istrinya nyahut, bukan berniat, sudah melakukan. Ya Bu, sabar, yang penting suami masih hidup sekarang. Ya, saya sudah melakukan tapi ditolong oleh istri saya, ditolong oleh orang yang lain. Dan saya berkata, Tuhan saya ngikut jalan-Mu. Saya takut akan kamu sehingga saya tidak tanda tangan. Tetapi mengapa para oportunis itu yang justru mendapatkan sesuatu dan melenggang dengan aman, sementara aku menderita di pelosok Indonesia Timur ini. Aku setia kepadamu, inikah ganjaranmu kepadaku? Kalau tahu kayak begini, lebih baik dulu aku tanda tangan. Itu kemarahan saya Pak WP. Itu keputusasaan saya. Itu kekecewaan saya. Saya ini udah hidup takut akan Tuhan, ngelakuin yang benar, dibuang. Tapi sekarang Bapak kan ada di Surabaya kan di sini bersama dengan Ibu. Dan Bapak masih hidup, tidak jadi bunuh diri. Jadi apa yang terjadi setelah kisah Bapak kecewa, marah, mencoba bunuh diri tapi gagal itu? 4 tahun kemudian Pak, saya ditelepon dari pusat dan saya kaget. Bapak diminta segera pindah ke Jakarta, rekan-rekan Bapak sudah ada di penjara. Empat tahun saya bergumul dengan kecewa. 4 tahun saya merasa mendapatkan ganjaran yang tidak seharusnya. Tapi saya tahu at the end, kalau saya takut akan Tuhan, Dia memulihkan kehidupan saya. Dia mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Dia menempatkan saya di tempat di mana seharusnya saya berada. Tidak ada artinya penderitaan 3-4 tahun dibanding kebahagiaan hidup takut akan Tuhan. Ketika istrinya ngambil snack, saya tanya, kalau sama istri takut nggak Pak? Istri Bapak galak banget. Lalu dibilang, enggak sih Pak, justru kalau nggak ada dia saya udah lupa sama Tuhan tuh. Istri galak adalah anugerah bagi saya. Walaupun gemes kadang pengen saya cekek juga. Ketika kehidupanmu mengecewakan, takutlah akan Tuhan. Mungkin kamu akan mengalami hal yang tidak menyenangkan sementara. Tetapi dalam jangka panjang, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan takut kepadanya. Tuhan akan menyertai mereka yang selalu hidup di dalam dan bersama hadirat-Nya. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kehidupan mengecewakanmu, nah ini Anda perhatikan, ini nasihat yang kayaknya enggak terlalu rohani gitu ya. Tadi kan ketika kehidupan mengecewakanmu, waspadai sikap oportunis, jaga hati tetap bersih. Ketika kehidupan mengecewakanmu, ingat hidup dalam takut akan Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga ini nasihat pengkhotbah yang kayaknya paling biasa. Ketika kehidupan mengecewakanmu, syukuri dan nikmati pemberian Allah. Saudara lihat kalimatnya, oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari di dunia kecuali makan, minum, dan bersuka cita dan bersukaria. Itulah yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Saudara, ini kelihatannya nasihat yang paling tidak rohani. Ketika kehidupan mengecewakan, nikmati makan minum.
Kita sering berkata, Pak, kalau hidup mengecewakan saya nggak bisa makan minum. Atau sebagian orang, Pak, kalau hidup mengecewakan saya kalap, saya makan semuanya. Atau saya minum sampai saya mabuk. Tapi Anda lihat saudara-saudara apa yang diajarkan firman Tuhan, apa yang diajarkan pengkhotbah kepada kita. Ketika hidup kita dikecewakan oleh kehidupan ini, kita duduk, kita nikmati makan dan minum. Sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan yang paling simpel, yang paling sederhana. Sebagai sebuah tindakan yang akan mengingatkan kita di tengah semua kekecewaan itu, bahwa masih ada tangan Tuhan yang memelihara, memberikan makanan dan minuman. Bukankah Yesus pernah berkata, tidak satupun burung jatuh di luar kehendak Bapamu yang di sorga. Bunga di taman dia hiasi, dan hidupmu berharga lebih dari semuanya itu. Dan sebagai bukti pemeliharaan Tuhan yang paling konkret adalah menikmati makanan dan minuman sebagai pemberian Allah. Sebab jika bukan Tuhan, sia-sialah orang membangun rumah. Sebab jika bukan Tuhan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sebab jika bukan Tuhan, sia-sialah semua upaya kita. Kalau kita bisa menikmati makan dan minum, ini bukan hanya jerih lelah kita, tetapi jerih lelah kita bertemu dengan perkenanan Bapa di sorga. Hidup boleh mengecewakan, makan tidak boleh berhenti. Menikmati pemeliharaan Tuhan. Hidup boleh mengecewakan, tetapi minum yang proper, yang layak tidak boleh berhenti. Karena apa saudara-saudara? Karena kekecewaan di dalam hidup itu, ingat perkataan saya, kekecewaan di dalam hidup itu seperti makanan kaleng itu. Ketika Anda membeli makanan kaleng, selain kemasan, apa yang kemudian Anda lihat? Anda akan membaliknya dan melihat expired date-nya masih lama enggak? Semua kekecewaan di dalam hidupmu seperti makanan kaleng, ada expired date-nya. Dan setelah itu semua berakhir, pertanyaannya adalah, Anda masih hidup, masih makan, minum, atau Anda udah di kembang kuning atau ke putih? Banyak orang di dalam kecewa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Padahal sebentar lagi kekecewaan itu expired date-nya datang. Karena itu Tuhan memberi perintah yang sederhana, rayakan kehidupan. Kamu harus tetap makan dan minum, itu pemberian Allah. Dan Alkitab juga mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, pemberian Allah terbesar bagi kita adalah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah pemberian hidup yang dari Tuhan yang sederhana, makanan dan minuman mengingatkan bahwa Dia Bapa Sang Pemberi. Dan pemberiannya melampaui makanan dan minuman, pemberiannya adalah Kristus yang menebus, menyucikan, dan menjadikan kita anak-anaknya. Supaya kemudian kita tidak kecewa dan merasa nggak punya apa-apa gitu. Kecewa dan merasa nggak ada yang sayang sama aku, Pak. Kecewa dan merasa semua orang membenci aku. Kecewa dan gagal dan merasa nggak ada yang bersama aku. Padahal Kristus, pemberian terbesar Bapa, telah diberikan dan Kristus menyertai kita senantiasa.
Dan biarlah setiap kekecewaan hidup yang terjadi di bawah matahari membawa kita lebih dekat pada Sang Pencipta matahari, Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Pagi itu saya sudah siap di gereja dan kantor mengatakan ada yang sudah nunggu Bapak. Janjian ya Pak? Enggak. Silahkan ditemui Pak. Saya masuk ke ruangan kantor saya dan ngelihat seorang perempuan membawa roti di tangannya. Dan sebagai pendeta jemaat yang udah ngelayani kurang lebih 20 tahun, saya tahu. Kalau ada yang datang menemui saya dengan roti, dia membawa kabar baik. Kalau dia datang nggak bawa apa-apa, kabar buruk. Jadi saya ngelihat dia duduk, pegang roti, kabar baik. Lalu dia menyerahkan rotinya kepada saya, lalu berkata, ini untuk istri dan anak-anak. Ya Pak, dibawa pulang. Saya ucapkan terima kasih, lalu saya ajak kenalan. Lalu dia berkata, Bapak lupa ya sama saya. Saya nggak ingat, saya pernah konseling ketemu siapapun. Boleh nggak mengintroduksi diri lagi? Oh boleh Pak. Ingat nggak Pak, yang saya dulu datang ke ruangan ini, yang saya sodorin Bapak, undangan pernikahan. Nah, saya mulai loading nih, walaupun agak pelan. Yang pernikahannya batal itu kan? Betul Pak. Saya lihat dia, wah sekarang kamu udah rapi, berdandan rapi, kelihatan ceria, bawa kue, saya ucapkan selamat ya. Pasti kamu mau menikah kan? Mana undangannya? Dia menggeleng, enggak Pak, saya malah mau minta tolong Bapak, ada enggak yang kira-kira cocok untuk saya? Dulu kamu datang dengan penampilan yang gak karuan, dulu kamu marah kepada Tuhan, dulu kamu kecewa terhadap kehidupan, sekarang kok kamu bawa kue ceritanya gimana? Dan tebakan saya bahwa kamu akan menikah, salah. Kan itu sudah berlalu hampir setahun lebih saudara-saudara. Lalu dia kembali lagi gak banyak bicara, dia sodorin HP-nya, potongan sebuah berita. Polisi menangkap satu orang di kota ini, dugaan pemakai dan penyalur. Barang-barang terlarang itu. Saya baca, lalu saya tanya, hubungannya apa sama kamu? Dia tersenyum lalu berkata, yang di berita itu mantan Pak. Oh, mantan calon suami? Betul. Lalu dia berkata, saya nggak bisa membayangkan kalau kami dulu jadi menikah. Gimana rasanya punya suami ditangkap polisi untuk urusan kayak begitu dengan ancaman hukuman yang bisa belasan tahun. Lalu dia berkata, Tuhan sungguh baik. Saudara dengarkan yang saya katakan baik-baik. Kekecewaanmu yang terbesar, air matamu yang paling deras, rasa luka dan kecewa yang terdalam dalam hidupmu, bisa jadi adalah awal pekerjaan Tuhan yang paling kamu syukuri. Karena itu jangan pernah menghentikan kehidupanmu. Lihat bagaimana Kristus bekerja membawa engkau keluar dari kekecewaan untuk merasakan kebaikannya, untuk merasakan kemurahannya. Ketika kehidupan mengecewakanmu, jangan pernah ada niat untuk ikut berbuat jahat. Ketika kehidupan mengecewakanmu,
takutlah akan Dia. Ketika kehidupan mengecewakanmu, ingat pemberiannya makanan, minuman, dan Kristus yang akan mengubah air mata duka citamu menjadi air mata penuh syukur. Di akhir pertemuan itu saya minta sang perempuan berdoa. Kamu berdoa, bersyukur Tuhan melepaskanmu dari hal yang buruk yang bisa terjadi. Kamu dulu mengakhiri dengan kemarahan dan kekecewaan, dengan air mata yang begitu banyak. Sekarang kamu berdoa. Dia diam, saudara-saudara. Lama banget dia diam. Sampai saya minta, ayo berdoa. Dia diam, saudara-saudara, dan perlahan air matanya mulai menetes dan deras banget. Dan terbata-bata dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dulu aku menangis dengan kecewa, tetapi kali ini aku menangis karena aku bersyukur. Apa yang kau tangisi dalam kekecewaan bisa jadi adalah awal dari pekerjaan Tuhan yang terbaik yang bisa terjadi dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami menjalani hidup, barangkali ada banyak kecewa yang ada di dalam hati. Kami kecewa kepada orang tua, kami kecewa kepada rekan kerja, kami kecewa pada rekan pelayanan, kami kecewa pada gereja, kami kecewa pada siapapun di dalam hidup ini. Dan kekecewaan itu membuat kami menunjuk ke atas dan berkata, apa yang kau lakukan ya Tuhan. Jagai hati kami, agar ketika kami kecewa, kami tidak ikut melakukan hal yang jahat. Jagai hati kami agar ketika kami kecewa, kami terus hidup dalam kesadaran dan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Jagai hati kami agar ketika kami merasa kecewa, kami masih bisa menikmati sukacita dan mengingat pemberian Allah, makanan, minuman. Dan pemberian itu mengingatkan kami pada pemberian Allah terbesar, Yesus Kristus yang mati, menebus dan menyertai kami. Ketika kami merasa kecewa dengan kehidupan, ingatkan kami. Kristus menyertai kami senantiasa. Dan Kristus akan mengubah air mata kekecewaan itu menjadi air mata syukur dan terima kasih. Kristus akan mengubah tangisan luka itu menjadi tangisan di mana kami berkata, ini adalah awal pekerjaan yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah setiap kekecewaan kami membawa kami makin dekat dengan Kristus. Dan bersama dengan Kristus, kami lebih dari orang-orang yang menang.